Apa bisa kita perkirakan berapa jumlah kapal dan pesawat yang hilang di segitiga Bermuda? Apa lenyapnya alat transportasi itu karena kesalahan manusia atau fenomena cuaca? Yuk kita cari tahu. Ada kisah menggelitik tentang SS Cotopaxi. Kapal ini lenyap tahun 1925 dalam pelayaran dari Charleston, South Carolina ke Havana. Kapal ini nggak pernah sampai di tujuan. Bertahun-tahun kemudian, di tahun 1980-an, sebuah bangkai kapal ditemukan 65 km di lepas pantai Augustine, Florida. Karena para spesialis nggak bisa menentukan secara pasti kapal apa itu dan dari mana asalnya, mereka menjulukinya bangkai kapal beruang. Butuh kerja bertahun-tahun lagi yang terutama dilakukan oleh ahli biologi kelautan untuk mengenali bahwa ini memang bangkai SS Cotopaxi yang hilang. Ini dikonfirmasi bulan Januari 2020. Bagaimana kapal itu muncul lagi begitu saja dan bagaimana ia sampai di sana sebab bangkai kapal misterius ini bahkan enggak di segitiga Bermuda. Yuk kita lihat siapa penemu istilah segitiga Bermuda ini. Apa kamu benar-benar bisa nunjukin segitiga ini di peta? Enggak, ini juga bukan lokasi yang diakui secara resmi. Segitiga Bermuda enggak muncul di peta dunia manapun. Tak seorang pun yang sepakat tentang batas pastinya. Yang ada cuma asumsi dengan perkiraan luas area seluruhnya antara 1.300.000 sampai 3.900.000 km persegi. Menurut semua perkiraan, area itu samar-samar membentuk segitiga. Di tahun 1964, seorang penulis Amerika bernama Vincent Hayes Geddes untuk pertama kali menemukan ide ini saat menulis artikel untuk majalah Argosy. Dia memakai nama segitiga Bermuda untuk menggambarkan area berbentuk segitiga yang telah menghancurkan ratusan kapal dan pesawat tanpa jejak. Sulit sekali memperoleh jumlah kapal dan pesawat yang hilang sebab beberapa kapal dan pesawat hilang tanpa jejak. Bangkainya enggak ditemukan di wilayah itu. Tapi kisah-kisah yang tercatat bisa membantu kita. Legenda tentang segitiga Bermuda kembali ke abad ke-15, seperti kisah penjelajah Italia Christopher Columbus. Saat berlayar di perairan Atlantik, dia melewati lokasi ini di akhir tahun 1400-an. Di tempat yang sekarang kita kenal sebagai segitiga Bermuda, dia lihat nyala api sangat besar yang kelihatannya baru saja jatuh ke laut. Lalu, dia lihat kilatan sinar aneh di kejauhan di lokasi yang sama persis. Kayak banyak pelaut lain, sejak saat itu kompasnya jadi tak berfungsi. Penerbangan 19, sebuah pesawat angkatan laut dalam jadwal rutinnya di tahun 1945 juga memulai legenda segitiga Bermuda. Pesawat ini dipimpin Letnan Charles Taylor dan tercatat dia tersesat di segitiga itu tanpa alasan. Karena saat itu para pilot belum punya GPS, mereka harus mempercayai kompas dan mencatat bagaimana mereka telah terbang ke arah tertentu dengan kecepatan itu. Enggak lama setelah tugasnya selesai, kedua kompas di atas pesawat itu menjadi rusak. Berbagai catatan yang ditemukan setelah lenyapnya pesawat itu juga mengindikasikan Taylor enggak punya arloji di hari itu. Laporan pertama menyatakan bahwa penyebab kejadian nahas ini adalah kesalahan pilot. Tapi, karena orang nggak puas dengan hasil ini, maka diubah menjadi penyebab atau alasan tak diketahui setelah beberapa ulasan. Seorang pilot yang selamat bernama Bruce Gernon bilang dia melewati kabut elektronik saat berada di atas segitiga itu, membuat perjalanannya menembus waktu. Di tahun 1970, saat insiden ini terjadi, dia sedang menerbangkan pesawatnya saat pesawat itu dikelilingi dua awan raksasa yang membentuk pusaran dan spiral. Kayak banyak orang sebelumnya, alat-alat navigasinya tak berfungsi. Saat akhirnya dia berhasil keluar dari sana, dia temukan penerbangannya cuma makan waktu 35 menit. Harusnya, seluruh penerbangannya butuh waktu 75 menit. Karena dia nggak punya alasan masuk akal lain untuk hal yang dialaminya, dia percaya dia telah didorong menembus waktu. Bukan cuma awan aneh yang kelihatan di atas segitiga Bermuda. Di tahun 2014, seorang pilot teringat hampir menabrak objek terbang yang tak bisa dikenalnya sebagai apapun. Sebagian pertemuan aneh ini bahkan direkam loh. Inilah kasus penerbangan awal tahun 2015 yang penumpangnya melihat benda mencurigakan melayang di dekat laut. Para pilot nggak tahu apa yang sebenarnya mereka lihat di sana. Oke, nggak semua penjelasan mungkin seaneh ini. Para ahli oseanografi misalnya juga telah mencoba menjelaskan kenapa kapal-kapal lenyap di sekitar sini.
Jadi, baru-baru ini mereka kembali ke salah satu teori lama mereka, gelombang Rogue. Ini adalah dinding air luar biasa yang tiba-tiba muncul begitu saja. Jika banyak gelombang semacam itu muncul bersamaan, gelombang-gelombang itu akan saling tumpang tindih kayak gelombang berlapis. Jika satu gelombang bisa setinggi dari 10 meter dan terjadi bersamaan, maka bisa terbentuk gelombang Rogue setinggi lebih dari 30 meter. Gelombang semacam ini bisa dengan cepat menaklukkan kapal terbesar sekalipun. Para meteorolog juga menemukan penjelasan mereka sendiri, awan heksagonal. Jenis awan luar biasa ini bisa menimbulkan angin dengan kecepatan sampai 273 km per jam. Dan awan ini juga sangat signifikan, sebagian membentang dari 32 sampai 88 km. Dalam kondisi seperti ini, gelombang di dalam angin raksasa ini bisa sampai setinggi 14 meter. Kekuatan magnet bumi sendiri mungkin ada kaitannya dengan hal ini. Di segitiga Bermuda, kompas mengarah ke utara sebenarnya, yaitu kutub utara geografis, bukan utara magnetik. Kutub utara magnetik yang bergeser. Sebagian orang telah menjelaskan bahwa karena keduanya sangat tumpang tindih di segitiga Bermuda, ini bisa menyebabkan fenomena magnetik yang bisa membuat alat-alat navigasi nggak berfungsi. Ini dinamakan garis agonik. Masalahnya, para ilmuwan telah menemukan garis ini bergeser tiap tahun. Suatu saat, garis ini bisa melewati segitiga Bermuda, tapi sekarang garis ini melewati Teluk Meksiko. Fenomena alam aneh lain yang ditemukan di sepanjang pesisir Norwegia bisa membantu menjelaskan kenapa segitiga Bermuda telah menelan korban begitu banyak kapal. Ada beberapa kawah di sana yang lebarnya mencapai 800 km dan dalamnya 48 meter. Ilmuwan percaya kawah-kawah ini terbentuk oleh gelembung-gelembung gas metana. Tampaknya gas ini merembes dari deposit yang tersembunyi jauh di dasar laut. Begitu gas mencapai volume tertentu, akan meledak ke permukaan dan menyebabkan erupsi. Jadi, apa para pilot dan kapten kapal benar-benar menghindari area ini hari ini? Apa ini bisa menjelaskan kenapa sekarang ini lebih sedikit kapal yang tersesat di sana? Tapi kalau pernah terbang dari Miami ke San Juan, Puerto Rico, kamu akan tahu kalau hal itu nggak benar. Mengenai kapal, jika orang menghindari segitiga Bermuda, hampir semua liburan ke kawasan Karibia akan rusak. Sampai hari ini, masih banyak penerbangan yang melintas di atas segitiga Bermuda. Jadi jelas, tak seorang pun menghindarinya. Tempat ini adalah salah satu jalur pelayaran terpadat di dunia. Sekarang ini segitiga Bermuda dilalui lalu lintas harian yang padat, baik laut maupun udara. Tapi, segitiga Bermuda memang rawan badai tropis dan hurikan yang sangat sering terjadi. Mari kita ingat bahwa arus teluk, arus laut kuat yang menyebabkan perubahan tajam dalam cuaca lokal melewati segitiga Bermuda. Di samping itu, titik terdalam di Samudra Atlantik, kedalaman Milwaukee, juga berlokasi di segitiga Bermuda. Palung Puerto Rico mencapai kedalaman hampir 8.380 meter di kedalaman Milwaukee. Jadi kalau dipikir-pikir, seluruh misteri itu adalah paduan sempurna dari kesalahan manusia, cuaca buruk dan padatnya lalu lintas kapal. Ini dikuatkan oleh data yang diberikan oleh penjaga pantai Amerika Serikat. Jika kamu lihat persentasenya, jumlah kapal dan pesawat yang hilang di segitiga Bermuda enggak beda dengan tempat lain dimanapun. Lenyapnya alat transportasi itu nggak lebih sering terjadi daripada di area sebanding di Samudra Atlantik. Statistik resmi bilang sekitar 50 kapal dan 20 pesawat telah hilang ketika bergerak melalui area ini. Itu alasan lain kenapa jumlah totalnya begitu sulit disebutkan. Tak seorang pun bisa menggambarkan tim penyelamatnya dalam catatan resmi jika sebuah kapal dilaporkan hilang. Ada juga beberapa kejadian yang ternyata nggak benar-benar terjadi sehingga menambah laporan palsu itu. Seperti kejadian di tahun 1937 di lepas Daytona Beach, Florida, yang mengejutkan bahwa surat kabar setempat nggak pernah mengungkap apapun tentang itu. Misalkan ketakutan di kalangan pelaut. Karena nggak takut, kamu mau ngebuktiin kalau tempat ini cuma biasa-biasa aja. Kamu berlayar ke segitiga Bermuda dengan perahu kecil, sesampainya di tengah laut, kamu segera mematikan mesin dan menunggu. Beberapa jam kemudian, matahari mulai turun ke bawah cakrawala.
Malam pun tiba, saat kamu mau kembali ke pantai, tiba-tiba suasananya menjadi sangat tenang. Kemudian terdengar kecipak air, dan saat kamu mengamati airnya, ratusan ikan berenang ke permukaan. Makhluk bertubuh besar telah bikin mereka kabur untuk nyari perlindungan. Kemudian muncul sesuatu dari dalam air. Setelah itu, kamu ngelihat dua binar mata besar. Tentakel panjang mulai meraih perahumu. Jangan-jangan salah satu mitos paling nyeremin soal segitiga Bermuda emang beneran ada. Cumi-cumi raksasa menyeret kapalmu ke dalam air. Cerita tentang cumi-cumi ini muncul jauh lebih lama sebelum mitos segitiga Bermuda. Selama berabad-abad, pelaut dari Norwegia dan Greenland menghidupkan cerita Kraken, si raksasa laut yang mengerikan. Dalam cerita itu, Kraken bisa menghancurkan dek kapal dengan tentakel raksasanya, kemudian menyeretnya ke dalam air. Kehadiran makhluk ini nggak bisa dilacak karena Kraken mendekati korbannya bukan dari samping, melainkan dari bawah. Itu semua memang cuma kabar burung, tapi di abad ke-19, bukti ilmiah tentang keberadaan monster ini mulai mengemuka. Paruh cumi-cumi misterius ditemukan di pantai Denmark. Diameternya sekitar 7,6 cm atau seukuran telapak tangan manusia. Jadi udah jelas Kraken itu memang ada dan menjadi salah satu jenis cumi-cumi raksasa. Sejak saat itu, lebih dari 21 spesies cumi-cumi raksasa telah ditemukan. Tapi rekaman video pertamanya berasal dari tahun 2004, tepatnya di perairan Atlantik Utara, gak jauh dari segitiga Bermuda. Ahli biologi kelautan memakai umpan untuk menarik cumi-cumi itu dari kedalaman laut. Tubuhnya sepanjang 9 meter atau sekitar setengah gerbong kereta. Tiba-tiba hewan itu muncul dari kegelapan laut dan segera menyambar umpan. Tentakelnya mencengkram kuat-kuat. Setelah itu, banyak kasus penampakan cumi-cumi bisa dilihat via foto dan video. Cumi-cumi raksasa terdampar di pantai dan berenang melewati kapal. Menurut sejumlah catatan, cumi-cumi terbesar yang pernah ditemukan berukuran 18 meter dan beratnya hampir 1 ton. Itu setara dengan bus besar. Sebagian ilmuwan meyakini cumi-cumi raksasa bisa tumbuh hingga 45,7 meter atau hampir 2 kali ukuran lapangan basket. Tapi tubuh besarnya belum cukup ampuh untuk menenggelamkan kapal. Untuk memuluskan aksinya, cumi-cumi perlu efek kejutan. Hewan ini muncul dari kedalaman laut, jadi nggak akan terlihat dari dek. Tapi ia bisa melihat perahu dari kejauhan karena bola matanya paling besar di seluruh dunia. Ukurannya aja segede bola basket. Penglihatannya ini memungkinkan si cumi-cumi raksasa untuk mengamati mangsa dari area gelap di kejauhan. Kebanyakan makhluk hidup di bumi nggak akan bisa melihat dalam kondisi begini. Cumi-cumi itu melihat ke kapalmu dan menjadikanmu sebagai incaran. Ia segera mendekati perahumu dan menyerang dengan tentakel. Cumi-cumi punya 8 anggota gerak dan 2 tentakel panjang untuk memasukkan makanan ke mulut paruhnya. Lengan lainnya punya puluhan cangkir hisap yang penuh dengan gigi tajam. Gak ada yang bisa lepas dari cengkramannya. Cumi-cumi ini melilit perahumu dengan tentakelnya dan gigi di tiap lengannya mulai menggigiti dek. 2 tentakel panjang bisa langsung menarikmu saat kamu mencoba kabur. Cumi-cumi ini bisa bikin perahumu oleng dan mulai tenggelam. Saat nyoba memberontak dari 2 tentakel panjang itu, kamu malah tersungkur. 8 lengannya mencengkrammu kuat-kuat dan kamu bisa mendengar lambung perahumu mulai retak. Tubuhmu terbilang besar, tapi ia masih belum bisa menenggelamkan benda logam besar. Jadi kemungkinan cumi-cumi raksasa juga nggak bisa menenggelamkan kapal besar yang menghilang di segitiga Bermuda. Akhirnya monster itu mulai berenang ke dasar laut dan kali ini kamu beruntung. Tapi kalau diserang 2 ekor sekaligus, kemungkinan besar kamu nggak akan selamat. Keberadaan cumi-cumi raksasa telah terbukti lebih dari 150 tahun lalu, tapi masih sedikit yang diketahui. Apalagi mereka termasuk hewan yang paling sulit ditemui di seluruh dunia. Mereka berenang cepat dan lebih sering berada di kedalaman 396 sampai 914 meter. Untuk sampai ke situ, kita perlu kapal selam canggih dan peralatan besar yang menghasilkan banyak suara. Cumi-cumi akan segera mendengarnya dan buru-buru kabur. Para ilmuwan masih belum mengetahui perilaku, kehidupan sosial, kebiasaan, atau jarak renang mereka pada siang hari. Terlebih lagi, kita nggak tahu jumlah cumi-cumi seperti ini yang ada di bawah sana. Lautan kita baru terjamah 5%-nya aja dan kemungkinan ada jutaan cumi-cumi raksasa yang berenang di dalamnya.
Semisal, ada ratusan tentakel raksasa yang mencengkram sekelompok kapal yang berlayar melalui segitiga Bermuda beberapa abad yang lalu, berarti mereka bisa menenggelamkan satu armada sekaligus karena kapalnya lebih ringan dan cuma terbuat dari kayu. Cumi-cumi melilitkan tentakelnya yang kuat pada dek sambil melubangi badan kapal dengan paruh tajam. Cangkir hisap bergigi bisa matahin tiang dan merobek layar. Air membanjiri lambung kapal dan perlahan naik ke dek. Kapal pun tenggelam cuma dalam hitungan menit. Korban selamat yang berhasil sampai di pantai langsung nginfoin soal monster besar itu. Dari sinilah muncul legenda Kraken. Untuk saat ini, udah ada teknologi sonar dan peralatan pemantau laut. Kamu nyalain mesin perahu untuk kembali ke pantai, tapi kemudian muncul sekitar 30 tentakel yang menggapaimu dari dalam air. 3 cumi-cumi raksasa mencengkram perahumu dari semua sisi, kemudian menarikmu. Duh, gimana nih? Kamu gak bisa kabur. Ada mata hitam yang menatap langsung ke arahmu. Dan saat itu juga kamu nemu solusinya. Cumi-cumi menghabiskan seluruh hidupnya dalam gelap dan gak suka dengan cahaya. Dan kamu punya roket sinyal, lalu kamu memakainya untuk menakut-nakuti semua monster itu. Ketiga cumi-cumi tadi menyelam lagi ke dalam air, tapi ternyata balik lagi. Kamu melepaskan sejumlah roket ke laut dan menjerit ketakutan. Lampu merah menerangi kegelapan laut dan kamu ngeliat tentakelnya bergerak-gerak. Mereka berenang menjauh untuk nyari aman dan dengan kecepatan penuh, kamu berlayar ke pantai dan melepas semua sinyal kebakaran ke air. Kamu gak mau ngasih celah ke cumi-cumi itu lagi. Akhirnya, kamu udah nyampe di darat dan gak mau lagi datang ke tempat ini. Tapi cumi-cumi raksasa gak cuma ada di segitiga Bermuda, mereka dijumpai di seluruh lautan di dunia ini. Mungkin cumi-cumi raksasa udah jadi biang kerok atas hilangnya banyak kapal, tapi hal ini gak bikin segitiga Bermuda menjadi unik. Perahu dan kapal kargo bisa menghilang di seluruh kawasan Atlantik. Segitiga ini juga gak masuk dalam 10 tempat yang paling berbahaya. Apalagi kawasan ini termasuk salah satu rute pelayaran yang paling populer yang melintasi Samudra Atlantik. Kalau kapalnya banyak, yang tenggelam juga makin banyak. Tapi sejumlah ilmuwan meyakini kapal ini tenggelam karena badai dan angin yang kuat. Kawasan Bermuda punya tekanan tinggi yang bisa menggerakkan badai ke arahnya. Ombaknya juga sangat tinggi dan bisa menggulingkan kapal. Guntur dan kilatan yang terus terjadi bisa mematikan pesawat. Medan magnet bumi melemah di lokasi segitiga ini. Area ini berfungsi sebagai perisai yang memantulkan partikel surya. Di sini, radiasi matahari melewati lapisan atas atmosfer dan bisa berdampak negatif pada pengoperasian perangkat elektronik yang ada. Selain itu, ada teori yang menyatakan kalau segitiga Bermuda merupakan pusat anomali magnetik. Lalu para ilmuwan menganalisis peta magnetik di wilayah ini, tapi belum menemukan keanehan.